Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan dars kita kembali, syarah kitab dari matan Qatrun Nada yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu wa ma la yansarif atau isim alladzi la yansarif, ghairu munsarif. Dan tadi sudah kita kirim di grup tabel tentang isim ghairu munsarif, ya kan? Isim yang tidak boleh bertanwin. Kemudian isim tersebut memiliki karakteristik atau illat, sebab-sebab yang membuat isim tersebut ghairu munsharif. Kalau yang di tabel tadi, yang pertama yang satu illatnya, ya kan? Yang satu illatnya apa saja tadi? Sigo muntahal jumu, kemudian taknis. Kemudian ada yang dua illatnya, yang di tabel yang di di grup. Silakan dibuka, Pak. Oh ya, mati ya. Yang dua ilatnya ada alam, kemudian teman-temannya, kemudian sifat dan teman-temannya. Untuk isim mamnu minas sharaf, ada yang belum dipahami di situ? Sudah pernah semua kan membahas isim alladzi la yansharif? Alam sekaligus taknis, maksudnya muannas. Apakah muannas secara lafaz maupun makna? Contohnya Aisyah, Maryam, Hamzah, Tolha. Kemudian alam sekaligus ujmah, ajem, nama selain Arab, misalnya Ishaq, Ibrahim, Ismail. Kemudian alam sekaligus tarkib masji. Tarkib masji yaitu dua kata yang dipadakan jadi satu kata. Contohnya Hadramaut, Ma'di Karib. Kemudian alam sekaligus tambahan alif dan nun, misalnya Utsman, Affan. Kemudian alam sekaligus berwazan fi'il. Wazan fi'il, contohnya Ahmad, Yazid misalnya. Maka ini termasuk mamnu minas sharaf. Atau alam sekaligus adl. Adl itu maknanya apa ya? Menyimpang dari wazan aslinya. Tidak sesuai wazan aslinya. Contohnya Umar. Umaru tidak boleh bertanwin. Atau Zuhalu atau Hubalu. Wazan asalnya apa? Kalau Umar, Amir, ya kan? Amir, kemudian dipalingkan jadi Umar, sehingga dia menjadi mamnu minas sharaf, alam sekaligus adal. Kemudian sifat dia punya 3 teman. Sifat sekaligus wazan fi'il. Contohnya akramu, afdalu, ahsanu. Sifat kemudian wazan fi'il. Yang kedua sifat tapi tambahan alif dan nun. Contohnya apa? Atsyanu, haus. Ghadbanu, jau'anu. Kemudian sifat sekaligus adal, tidak sesuai dengan wazan aslinya. Contohnya masna, sulasa, ruba'. Ini semua paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Kemudian kita masuk selanjutnya. Kita baca sedikit. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ma la yansarif. Dan isim yang tidak bertanwin. Fayujaru bil fathati, maka dia dijarkan dengan fathah. Padahal asalnya jar dengan kasrah, ya kan? Nahnu bi afdala minhu. Di sini afdala menjadi syahid, dia isim mamnu minas sharaf, isim alladzi la yansarif. Kategori yang mana ini? Satu ilat atau dua ilat?
Ayo, satu ilat atau dua ilat ini? Satu, Pak. Apa itu? Satu ilat cuma sigo muntahal jumu, kemudian taknis. Apa saja Bang ilatnya, Bang Bayu? Ya, wazan fi'il ilatnya. Kemudian satu lagi apa? Ya, berarti sifat dan wazan fi'il. Ya kan, afdol itu termasuk sifat. Kemudian dia sesuai wazan fi'il. Maka dia jar dengan fathah. Nah, hukum mamnu minas shorof jar dengan fathah illa kecuali ma'al. Dia bersama alif lam. Kalau bersama alif lam maka tidak jar dengan fathah, tapi kembali jar dengan kasroh. Contohnya bil afdoli. Atau penghalang yang kedua supaya dia tidak termasuk mamnu minas shorof yang jar dengan fathah, al-idhofah, dengan idhofah. Contohnya bi afdolikum sebagai mudhofnya ya, bukan sebagai mudhof ilaihinya, tapi dia sebagai mudhofnya. Bi afdoli, afdoli kita baca dengan kasrah. Kemudian pembahasan selanjutnya wal amsilatal khamsah. Contoh-contoh yang 5. Maksudnya di sini yang sesuai wazan fi'il huma, hum, antuma, antum, anti. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang wazannya huma, hum, antuma, antum, anti, maka dia termasuk al-amsilatul khamsah, baik huma muannas maupun huma muzakkar, baik antuma muannas maupun antuma muzakkar, sama saja. Yaitu wahya taf'alani, ini domir apa? Huma dan antuma, ya kan? Taf'aluna antum. Wabil ya'i fihima, atau dengan ya, contohnya taf'alina, taf'alina anti. Faturfa'u bi subutin nun, maka dia dirafa'kan dengan nun. Subutun nun, adanya tetapnya nun. Berarti dia di-i'rab dengan apa? Harakat atau huruf? Huruf, ya kan? Wa tujzamu wa tunsabu bihazfiha, dijazamkan dan dinasabkan dengan membuang nun. Contohnya fa illam taf'alu, asalnya taf'aluna, kemudian jadi taf'alu. Walan taf'alu, di sini tanda jazamnya dan tanda nasabnya dengan membuang nun. Kemudian wal fi'lal mu'tal al akhir, adapun fi'il mu'tal yang pada akhir suatu kata, fayujzamu bihazfihi, maka dijazamkan dengan membuangnya, membuang ilat tersebut. Apa saja huruf ilat? Alif, waw, dan ya, 3. Nahwu contohnya lam yaghzu, ini membuang waw, asalnya yaghzu. Lam yakhsha, ini membuang apa? Lam yakhsha. Ya, alif, bukan ya kan? Kalau kita ya tanpa titik, ya kan? Senaknya saja. Walam yarmi, ini baru menghilangkan ya. Fahim tum sampai sini? Ya, ini masih sering kita baca, sering kita bahas juga. Kemudian fasal takdirul harakatil i'rabiyah. Ditakdirkannya, ini bukan takdir masalah akidah ya, bukan. Takdir disembunyikan, dikira-kirakan harakat i'rab. Tuqaddaru jami'ul harakati fi nahwi, dimuqaddarkan, disembunyikan, dikira-kirakan semua harokat pada contoh gulami. Isim apa namanya ini? Bukan. Oh, isim maksud, Pak. Isim apa Bang Bayu? Bukan juga. Ini isim biasa. Isim biasa kemudian bertemu dengan domir ana, gulami. Bukan isim mangkos, bukan isim maksur. Kena jebak Bang Bayu. Gulami. Kemudian wal fata. Wa yusamma sani
maksuron. Isim yang kedua yaitu al-fata dinamakan dengan isim maksur. Gulami dia misalnya kalau kondisinya sebagai mubtada misalnya gulami zaidun misalnya. Gulami sebagai mubtada dan dia rafa ya kan? Rafa dengan apa? Dhammah muqaddarah. Asalnya gulamui, cuma nggak sesuai dengan dia. Kalau ke dhammah ya kan, maka dikasrahkan gulami. Jadi gulami mubtada marfu' bid dhammah, tapi dhammah al muqaddarati. Ya, gulamui asal katanya. Ya, cuma nggak sesuai dhammah dengan ya. Listisqalid dhammati alal ya. Karena beratnya dhammah bertemu dengan ya ini, maka usira dikasrahkan. Istisqal apa namanya? Sibuk dengan ya. Mim tersebut sibuk dengan ya. Yang mana yang sesuai dengan ya itu kasrah. Maka dikasrahkan. Jadi tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Makanya tadi dikatakan beliau tuqaddaru jami'ul harakat. Dikira-kirakan, ditakdirkan harakatnya. Gulamui. Sama juga wal fata, isim maksur. Asalnya wal fatayu. Asalnya fatayu. Kaidah sorafnya listithqalid dhammati alal ya, karena beratnya dhammah di atas ya. Nah, ini kalau kita gampang aja kan, fatayu ya yu bebas saja. Wi wu wa enggak berat ya kan, Pak. Karena beratnya dhammah di atas ya, di atas alif, maka kemudian ini kaidah yang ini al-fata litaharuki al-alif karena berharokatnya alif yaitu dhammah. Asalnya kan al-fatayu ya kan. Dikarenakan beratnya dikarenakan beratnya dhammah di atas ya, kemudian sebelum ya tersebut ada fathah yaitu ta, maka diganti ya-nya menjadi alif. Kalau di kaidah shorof itu ditaharukil ya'i wan fitahi ma qablaha qulibatil ya'u alifan. Karena ya berharokat yaitu dhammah dan sebelumnya fathah maka ya-nya diganti menjadi alif. Tampak ya? Oke. Kemudian wad-dhammatu wal kasratu fi nahwi juga ditakdirkan, dimuqaddarkan dhammah dan kasrah pada contoh al-qabi isim mangkus wa yusamma mangkuson isim mangkus. Asalnya apa? Al-qabiyu. Ya. Kalau yang kasrah al-qabiyi. Kemudian dikarenakan beratnya dhammah di atas ya, maka dia sukinat, disukunkan. Disukunkan menjadi al-qadi. Paham, Tom? Kemudian pembahasan selanjutnya. Ini sama dengan gulami. Beda, Pak. Kalau gulami dia bukan isim mangkus. Adapun al-qadi isim mangkus. Gulami dia menjadi dhammah muqaddarah karena bertemu dengan ana, mudhaf ilaihi. Gulam itu ana. Gulam itu mudhaf, kemudian ya-nya sebagai mudhaf ilaihi. Waalaikumsalam. Kemudian wad-dhammatu wal fathatu juga dikira-kirakan, dimuqaddarkan harokat dhammah dan fathah pada contoh yakhsha. Sama juga seperti al-fatah. Cuma ini kan fi'il. Yakhsha litaharrukil ya wan fitahi ma qablaha, karena ya-nya berharokat dan fathah sebelum ya, maka kulibat alifan, diganti ya menjadi alif yakhsha. Kemudian yad'u, begitu juga litaharrukil waw, karena wawnya berharokat. Asalnya apa? Yad'u ya kan? Yad'u. Karena beratnya dhammah di atas waw, kemudian disesuaikan dengan yang sebelumnya yaitu ain dhammah, maka disukunkan. Yaqdi juga sama. Kemudian wa tazharul fathatu fi nahwi
dan dinampakkan fathah. Berarti bukan muqaddar ya kan? Contohnya innal qadiyah. Qadi. Kalau domah nggak nampak ya kan? Tapi kalau nasab fathah nampak. Al-qadiyah. Lan yaqdiyah. Lan yad'uwa. Semua huruf ilat ini dinampakkan harokat kalau dia fathah. Paham tuh? Ya, berlaku untuk fi'il dan isim juga, Pak. Itu al-qadiyah, isim mangkus. Kemudian fasal pembahasan selanjutnya raf'ul mudhari'i wa nasbuhu wa jazmuhu. Dirafa'kannya fi'il mudhari, kemudian nasabnya dan jazmnya. Qala al-muallifuna rahimahullah yurfa'ul mudhari'u khaliyan min nasibin wa jazimin. Dirafa'kan fi'il mudhari. Mengapa? Khalian, karena dia kosong. Karena dia tidak ada memiliki apapun. Kosong. Min nasibin, bebas dari nasib, amil penasab. Wa jazimin, dan amil penjazam. Nah, contohnya yaqumu zaidun. Yaqumu fi'il mudhari dan dia rafa. Kenapa? Tidak ada amil nasab dan tidak ada amil penjazam sebelum yaqumu. Kemudian tanda amil-amil penasab. Wa yunsabu bilan. Fi'il mudhari dinasabkan dengan lan. Nah, ini kalau kitab-kitab seperti Jurumiyah, amil penasab apa? Yang pertama kali an ya kan, an, lan, idan, kai. Ini lan duluan ya kan. Adapun seperti di Jurumiyah didahulukan an dibanding sebelumnya dikarenakan an itu lebih kuat dia. Ummul bab. Mengapa? Dikarenakan dia bisa beramal dalam keadaan annya nampak ataupun annya tersembunyi. Wa yunsabu bilan, nahwu contohnya lan nabraha. Nabraha fil mudhari mansub bilan. Kemudian bikai dengan kai. Kai al-masdariyah, yaitu yang mengubah fiil setelahnya menjadi masdar ya kan. Contohnya likai la ta'sau. Asalnya likai la ta'sauna. Kemudian karena ada kai di sini maka taksau mansub dengan bihazfin nun. Taksau. Kemudian izan. Nah, untuk izan dia ada syaratnya. Yaitu musaddaratan. Izan tersebut harus di awal ucapan, di awal kalimat. Maksudnya di awal kalimat dia tidak di pertengahan. Walaupun ada kalimat pertama ya kan, tapi titik kemudian kalimat selanjutnya itu bisa. Bukan berarti harus di awal, tidak ada ucapan sebelumnya. Bahkan di antara syaratnya apa? Ada ucapan sebelumnya. Ada ucapan sebelumnya, titik kemudian ada izannya. Huwa mustaqbalun, dia untuk yang akan datang. Kalau begitu, muttasilun au munfasilun biqasam, dia bisa bersambung dengan qasam yaitu sumpah atau munfasil berpisah. Contohnya apa? Izan ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakanmu. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada ucapan ini kalau tidak ada kalam sebelumnya. Kalau begitu aku memuliakanmu, berarti ada kalam sebelumnya kan. Misalnya apa? Bang, ana mau datang ini besok ya kan. Kalau begitu aku akan memuliakan kamu. Izan ukrimaka. Misalnya saati ghadan, aku akan mendatangimu besok, ya kan? Kemudian dijawab izan ukrimaka. Kemudian contohnya dalam syair, idzan wallahi narmiyahum biharbin. Kalau begitu demi Allah, ini dia. Bisa muttasil dengan qasam, bisa juga munfasil dengan qasam. Di sini kan enggak ada wallahi di sini deh. Yang izan ukrimaka tadi. Izan wallahi narmiyahum biharbin. Narmiyah di sini syahidnya fi'il mudhari mansub dengan izan walaupun
ada perantara qasam, wallahi, maka tidak masalah. Kemudian wabi an al-masdariyati zahiratan. An al-masdariyah baik dia itu zahirah, nampak. Contohnya an yaghfirali. Ini yaghfira mansub dengan an. Selama an tersebut malam tusbak bi ilmin, selama tidak didahului oleh kata ilm atau yang semakna dengan ilm. Pembahasan apa ini? Ada yang ingat? Kalau contohnya alima an sayakunu. Di kitab mana pembahasan apa itu? Yang bisa jawab dapat hadiah. Bisa lockout. Apa bang? Iya, dari kitab Qawaidul I'rab, pembahasan anna, ya kan? Anna yang memiliki beberapa sisi. Asalnya di anna, kemudian ditakhfif. Dan kita jumpai anna yang ditakhfif menjadi sukun an, itu kebanyakannya didahului fi'il yang bermakna ilmu. Contohnya alima an sayakunu. Atau yang semakna, misalnya fa'in subiqat bizannin, kalau dia didahului oleh zon fawajihan, maka boleh dua sisi. Contohnya wahasibu alla takunu. Bisa di sini anna yang asalnya anna menjadi an, bisa juga an yang dia menasab fi'il mudhari. Wahasibu alla takuna. Makanya kan di situ dikasih dua rakaat kan? Fathah sama dhamma kan? Artinya apa? Boleh Allah di sini asalnya annahu la takunu, bisa juga Allah an yang menasab fi'il mudhari Allah takun. Nah. Maksudnya yang didahului ilmu itu gimana? Iya. Kata alima. Tapi kalau yang semakna dengan zon, maka boleh dua sisi, ya kan? Boleh dia ditakhfif, boleh juga an menasab fi'il mudhari. Kemudian tadi sudah kita bahas an yang dia itu zahirah, nampak annya, beramal ke fi'il mudhari. Wa mudmaratan jawazan, boleh juga dia mudmaratan, tersembunyi annya, tidak nampak. Jawazan boleh. Kapan? Ba'da atifin, setelah isim atof. Masbukin, yang didahului. Bismin khalisin, dengan isim yang murni. Maksudnya apa isim yang murni? Isim yang tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Nah, ini catat ya. Isim yang murni adalah isim yang kemungkinan tidak ada takwilannya. Yang kemungkinan yang dia itu tidak bisa ditakwil. Ya. Lagi, isim khalis adalah isim yang murni yang tidak ada takwilannya. Beda dengan yang kemungkinan bisa ditakwil. Contohnya apa? Katibun. Isim ini kan, isim fa'il. Bisa ditakwil ke fi'il, kataba. Katibun artinya apa? Dia sedang menulis, ya kan? Karena isim fa'il bermakna fi'il mudhari. Tapi kalau walubusu, pakaian, ini bentuknya masdar, apa? Nggak bisa ditakwil dia. Walubusu aba'atin, pakaian kesederhanaan, wa taqarra'aini, dan penyejuk mata, sebagai penyejuk mata. Kemudian ada selanjutnya sini. Bukannya dia dari labis saya yalbasu. Apa Pak? Lubsun itu kan masdar dari labis saya yalbasu. Labisa yalbasu libas. Ini lubsun. Isim yang lainnya. Oh, isim yang lain. Ya. Nah, di sini syahidnya wa taqarra'aini. Taqarra fi'il mudhari, mansub dengan fathah, ya kan? Pertanyaannya, kok tiba-tiba mansub dia? Apa amilnya?
Aminnya yaitu an mudmaratan. Ya, tersembunyi. Wa an taqarra asalnya. Bisa kita ketahui jika dia terletak waw ataf tersebut terletak setelah isim yang murni. Walubsu amba'atin. Karena apa? Diletakkan di sini an. An kemudian taqarra. Atofkan kepada mana? Ke lubsu. Ya kan? Kok bisa fi'il ini isim? Nah, taqarra dia ditakwil ke bentuk masdar kan dengan an. Ya kan? Jadi kalau kita takdirkan nih, walubsu aba'atin wa qurratu aini. Taqarra apa masdarnya? Qurratu, ya kan? Qurratul a'yun. An dan taqarra ditakwil menjadi masdar qurratu aini. Walubsu aba'atin wa qurratu aini. Fahimtum? Wa an taqarra aini, Pak. Iya, wa an dulu, ya. Taqarra aini. Kemudian apa namanya? Dia ditakwil menjadi bentuk isim. Paham? Kemudian amil selanjutnya yang menasab yaitu ba'dal lam. Contoh litubayyina linnas. Litubayyina linnas. Kemudian illa kecuali fi nahwi pada contoh li alla ya'lama. Li alla yakuna linnasi. Nah, fatadharu la ghairu. Maksudnya apa? Kalau pada firman Allah Ta'ala litubayyina linnasi, maka boleh menghilangkan atau menyembunyikan an, boleh juga dinampakkan. Misalnya li an tubayyina linnas, boleh. Boleh juga disembunyikan li tubayyina linnas. Tapi kalau contohnya li alla ya'lama, li alla yakuna linnasi, maka fatazharu harus dinampakkan annya. La ghairu, tidak ada yang lain. Mana annya? Li alla. Itu kan asalnya li an tambala. Li an tambala. Karena tidak mungkin kalau kita sembunyikan an di sini, misalnya jadi apa? Lila, iya kan? Lila. Lila ya'lama. Lila yakuna linnas. Enggak cocok, ya kan? Maka di sini wajib dinampakkan annya. Li an la asalnya. Li an la. Bersambung menjadi li alla. Paham? Karena ini karena di depannya itu ada lam itu. Iya, ada lam setelah itu. Li Allah, lam nafiyah. Itu penafi. Supaya dia tidak mengetahui. Ya kan? Kemudian wa nahwu dan contoh ini penasab selanjutnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Lama apa di sini? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Lama apa di sini? Kalau tadi kan yang sebelumnya lam ta'lil, lam mukai. Kalau ini lam apa? Anak kasih kisi-kisi ini sebelumnya ada kana yang dinafikan dengan ma. Apa? Ya, lam juhud. Lam yang maknanya pengingkaran. Untuk mengetahuinya terletak setelah kana yang dinafikan dengan ma atau yakun dinafikan dengan lam. Pokoknya kana lah tasrifannya dinafikan. Wa maka Allahu liyu'adzibahum. Maka di sini ada an. An liyu'adzibahum. Nah, annya bagaimana? Fatut marula ghairu. Maka dia wajib disembunyikan annya, tidak boleh dinampakkan. La ghairu. Ini kebalikan yang tadi, ya kan, li alla yang nama. Khusus untuk lam juhud bisa disebutkan. Lam ini, lam juhud ini, Pak. Ya, yang wajib, ya. Kemudian ada yang wajib disebutkan, ya kan? Ka'id mariha ba'da hatta, maka bisa juga disembunyikan an setelah hatta. Ingkana mustakbalan, jika dia mustakbalan, makna hatta tersebut, makna fi'il setelah hatta.
Contohnya apa? Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai kembali kepada kami Musa. Yarji'a di sini fi'il mudhari' mansub dengan an. Adapun hatta hakikatnya apa? Huruf jar ya kan? Hatta matla'il fajr. Berarti di sini hatta an yarji'a. An yarji'a ditakwil menjadi bentuk masdar. Apa masdarnya? Raja'a yarji'u. Ruju'. Berarti hatta ruju'i Musa ilaina. Sampai kembalinya Musa kepada kita. Ini. Dia ada posisi yang tapi ada khilafiyah Pak ya. Tapi kalau di Jurumiyah itu dia termasuk jawazan. Kemudian yang an tersebut disembunyikan wa ba'da au allati bima'na ila. Setelah au yang mana au tersebut maknanya ilah. Contohnya la astashilanna sa'ba au udrikal muna. Gitu. La astashilanna sungguh-sungguh dalam taukid ya kan. Kemudian nun taukid pasti ya. Sungguh pasti aku akan menganggap mudah as-sa'ba hal yang sulit. Nah, jadi sungguh pasti aku akan menganggap mudah belajar nahwu itu. Gitu Pak. La astashilanna sa'ba. Sungguh pasti aku akan menganggap mudah as-sa'ba sesuatu yang sulit itu. Au-nya bukan atau artinya, tapi ila. Au udrikal muna, sampai aku mendapatkan keinginanku. Jadi aku ingin pandai baca kitab, maka aku akan menganggap mudah semua jalan-jalannya, ya kan? Masya Allah ini syairnya kan. Ila, sampai aku mendapatkan keinginan, cita-cita. Atau allati bimana ilah, atau au tersebut yang bermakna illah. Kalau tadi kan ilah, kalau ini illah. Contohnya wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin. Ini sangar nih ya. Apabila aku ingin meremukkan suatu kaum, kasartu qu'ubaha au tastaqima. Aku akan patahkan mereka tulang-tulangnya au tastaqima. Apa arti au di sini? Illa, kecuali mereka lurus, maksudnya ikut denganku, ya kan? Au di sini maknanya illa. Syahidnya di sini mana? Yang tadi la astashilanna sa'ba au udrikal muna. Syahidnya mana? Yang menjadi fi'il mansub dengan an yang disembunyikan? Iya, udrika. Au an udrika. Kalau yang kedua ini yang mana? Wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin. Ini syair apa ini ya? Udah lupa nah syair-syairnya ya. Wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima. Tawil ya, bukan. Nah, di sini ada enggak? Oh, wafir. Baik, mana syahidnya di sini? Kasartu qu'ubaha au ini au nih. Au an tastaqima. Nah, ini maksud dengan apa nih? Kok ada alifnya ya kan? Ini namanya kaidah syair. Harus sesuai dengan wazan terakhirnya. Dikasihlah alif. Au tastaqima. Wa kuntu iza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima. Gitu, sampai panjang dia. Ini syahidnya ya, tastaqima mansub dengan fathah. Kemudian wa ba'da fa'is sababiyati, atau setelah fa sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Au wawil ma'iyah, atau waw ma'iyah yang bermakna kebersamaan. Masbuqataini binafyin mahdin, yang mana sebelum fa'us sababiyah atau wawil ma'iyah didahului oleh
penafian yang murni. Atau talabin bil fi'li, ada tuntutan dengan fi'il, misalnya seperti fi'il amr. Contohnya di sini la yukbo alaihim fayamutu. Di sini la yukbo, yukbo fi'il mudhari, ya kan? Dia dinafikan dengan lam. Kemudian ada fa, maka fa di sini faus sababiyah. Kemudian contohnya wa ya'lamas sabirin, tapi ini ada ayat sebelumnya ya. Ini wala tabghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. La tabghaw dinafikan tabghaw dengan la. Kemudian ada fa'us sababiyah. Maka yahil kita baca dengan mansub. Fayahilla. Asalnya fa'an yahilla. Nah, ini contoh yang gampang nih. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Kalau ini setelah waw ma'iyah. La ta'kulis samak. Ada penampian kan? Jangan kau makan ikan. Wa tashrabal laban. Nah, ini bagaimana? Wa'an tashrabal laban, dan minum susu. Jadi ini banyak maknanya ya. Bisa jadi tashrab, kalau disukunkan berarti nggak boleh makan ikan, nggak boleh minum susu. Kalau difathahkan, jangan kau makan ikan dan silahkan minum susu. Gitu. Syahidnya di sini tasroba, fi'il mudhari mansub dengan an yang dihilangkan setelah waw. Waw apa namanya di sini? Waw ma'iyah. Kenapa disilakan minum susu? Bukannya waw ma'iyah? Artinya juga tidak boleh gitu. Iya, maksudnya jangan kau makan ikan sekaligus minum susu. Maksudnya iya, nggak boleh ini ya, nggak boleh digabung ya kan? Iya. Dan nggak boleh juga minum susu gitu. Yang boleh minum susu itu kalau didomahkan. La ta'kulis samak, jangan makan ikan. Wa tashrabul laban, dan boleh minum susu. Nah, itu didomahkan ya. Kalau dinasobkan dia berarti nggak boleh digabung ya kan? Kalau domah boleh minum susu. Kalau difathahkan jangan digabung. Iya, la ta'kul enggak, la ta'kulis samak, jangan makan ikan. Titik. Wa tashrabul laban, dan kamu minum susu. Ya. 3 maknanya, Kak. Enggak. Kalau difathahkan dia ma'iyah. Kalau disukunkan, jangan kau makan ikan. Jangan minum susu. Nah, gitu. Enggak boleh digabung, enggak boleh juga makan satu-satu. Gitu ya. Kemudian fa in saqatatil fa'u ba'da talab. Jika fa-nya dihilangkan, tidak dinampakkan, tidak disebutkan. Setelah tolab, setelah ada tolab, maksudnya perintah, fil amr, wa qusidal jaza'u, dan diinginkan sebagai balasan terhadap fi'il amr sebelumnya, maka juzima, dijazamkan fi'il yang kedua. Contohnya di sini, ta'alau atlu. Ta'alau, apa artinya ta'alau? Kemarilah, tolab kan? Tolab. Kemudian fi'il setelahnya sebagai balasan dari ta'alau, kemarilah, atlu. Balasannya apa? Aku akan membacakan kepadamu. Kemarilah, aku akan berikan kepadamu, aku akan bacakan kepadamu. Maka atlunya di sini juzima, dijazamkan. Nah, ini baru nampak ya kan? Baru nampak nggak Pak pembahasannya ini? Asalnya atlu pakai waw. Iya. Ini namanya jawab tolab. Nggak ada jurumnya kan? Jawab tolab. Nggak ada. Jawab tolab. Yaitu fi'il amr kemudian langsung berjumpa dengan balasan dari fi'il amr tersebut. Maka dijazamkan. Paham sampai sini? Fa in saqatatil fa'u, jika udah ya. Wa syartul jazmi ba'dan nahyi. Syarat menjazamkan setelah nahi, pelarangan. Apa saja?
sihhatu hululi illa mahallahu. Sahnya kata in dan la menempati posisinya. Contohnya, la tadnu minal asadi taslam. Jangan kau dekati singa, kau akan selamat. Nah, syaratnya di sini mana? Taslam, sah kita letakkan kata illa di situ. La tadnu minal asad. Jangan kau dekati singa, illa taslam. Jika tidak maka akan selamat. Jika engkau tidak selamat gitu. Kecuali engkau selamat. Acung semakna lah ya kan. Bi khilafi ya'kuluka. Beda dengan kalau kata selanjutnya itu la tadnu minal asadi ya'kuluka. Didomahkan. Jangan kau dekat dengan singa, dia akan memakanmu. Tidak sah kalau kita letakkan inlah. Jangan kau dekati singa, jika tidak dia memakanmu. Berarti maknanya bukan untuk selamat ya kan. Kemudian wa yujzamu aidan bilam. Dia dijazamkan yaitu fi'il mudhari dengan lam. Contohnya lam yalid. Walamma. Contohnya lamma yaqbi. Apa bedanya lam dan lamma? Kalau lam dia menafikan terdahulu sampai nanti, sampai lama waktunya ya kan. Tapi kalau lamma itu terdahulu sampai saat ini. Berarti lebih lama mana penafiannya? Lama atau lamma? Lam ya kan. Baik. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau lam wajib disebutkan fi'il mudhari'nya. Tapi kalau lamma tidak disebutkan pun enggak apa-apa. Boleh disebutkan, boleh dinampakkan. Contohnya lamma ya'ti Zaidun atau lamma gitu kan. Mana Bang Fulan udah datang belum? Lamma, cuma itu aja. Yang ketiga, lam sepakat para ulama dia menjazmkan. Kalau lamma tidak sepakat. Kemudian wabil lami wala at-tala biyataini. Kemudian lam atau la at-talabiyataini. Maksudnya apa lam di sini? Lamul amr. Liyunfik, hendaklah dia berinfak. Atau la talabiyataini, maksudnya la untuk larangan. Liyaqdi, hendaklah dia memutuskan. La tusyrik ini nahi, jangan kau bersekutu. La tu'akhidna juga nahi. Fahimtum? Dan saat yang belakang tentu minal asadi taslam. Berarti sini ilahnya itu dihilangkan Ustaz. Ilah taslam. Bukan dihilang. Dia sah untuk diletakkan illa di situ. La tadnu minal asadi illa taslam. Sabar. Oh itu artinya ada ilah di situ Pak. Bagaimana? Iya. Enggak, bukan ada illah, tapi sah kalau kita letak di sini illah. Illah taslama, misalnya la tadnu minal asadi illa taslama. Ini kan masih pembahasan sebelumnya yaitu jawabut tolab yang tadi. Fi'il amr, setelahnya ada fi'il sebagai balasannya, ya kan? Kemudian di antara boleh kita jazamkan jawabut tolab tersebut setelah adanya an-nahi. An-nahi kan termasuk tolab juga kan? Contohnya la tadnu minal asadi taslam. Nah, untuk mengetahui atau syarat dia bisa dijazamkan taslam di sini boleh dimasukkan illah
taslam. Taslama jadinya kalau illa taslam ya kan. Tapi kalau yakuluka tidak bisa dimasuki inla. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.